guys, balik lagi nih sama aku Listiana Karina. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin nih ke kalian apa sih knowledge capture itu. Terus kalau semisal knowledge capture ini diaplikasiin di bidang kepustakawan dan informasi itu gimana sih? Nah, kalian penasaran kan? Kalau semisal kalian penasaran, kalian harus stay tune terus di video aku kali ini. Nah, di sini aku bakal ngejelasin nih lebih lengkapnya terkait knowledge capture itu sendiri. Nah, apa sih knowledge capture itu? Kemudian proses melakukan knowledge capture itu gimana? Implementasinya dalam bidang kepustakawan dan informasi gimana ya? Nah, knowledge capture sendiri itu mengacu pada identifikasi dan kodifikasi dari suatu pengetahuan internal yang sudah dimiliki oleh seseorang. Tapi sebelumnya pengetahuan tersebut itu tidak disadari atau tidak diketahui oleh orang tersebut, baik dalam suatu organisasi ataupun pengetahuan eksternal dari suatu lingkungan. Nah, ini dia. Ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu sedang berada dalam suatu proses knowledge capture. Di sini tuh ada known sama unknown. Di sini tuh ada kondisi ketika seseorang itu tahu bahwa mereka itu tidak tahu dan tahu bahwa mereka itu tahu. Dalam artian mereka itu mengetahui apa sih yang tidak mereka miliki dan apa sih yang harus mereka cari, apa sih yang harus mereka tangkap dalam suatu proses knowledge capture itu sendiri. Kemudian cara mendapatkan suatu knowledge capture itu bisa dari dua cara, yaitu dari dua research ya. Jadi ada explicit knowledge sama ada tacit knowledge. Nah, explicit knowledge itu merupakan suatu pengetahuan yang sudah jelas-jelas nyata dan pengetahuan tersebut itu dapat terabadikan seperti halnya suatu dokumen, repositori, buku, arsip, guidebook, dan sebagainya. Adanya suatu explicit knowledge ini sangat memudahkan bagi semua orang dalam melakukan knowledge capture maupun knowledge sharing. Karena apa? Karena meskipun orang tersebut yang memiliki pengetahuan tidak berada pada suatu organisasi tersebut atau tidak berada pada suatu lingkup tersebut, tetapi seorang tersebut tetap bisa mengakses informasi dari pengetahuan orang tersebut melalui apa? Melalui dokumen tadi, repositori, buku, dan guidebook, dan sebagainya. Jadi hal ini tuh sangat-sangat menguntungkan bagi suatu organisasi ataupun bagi semua orang yang melakukan knowledge sharing maupun knowledge capture. Apalagi bila orang tersebut berada pada suatu organisasi tertentu, semisal orang tersebut sudah pensiun atau orang tersebut sudah resign dari tempat tersebut dan orang tersebut tuh meninggalkan seperti guidebook ataupun arsip. Nah, arsip dan guidebook tersebut dapat dipelajari oleh orang-orang selanjutnya agar apa? Agar pengetahuan ataupun budaya organisasi tersebut tidak hilang begitu saja dan pengetahuan tersebut tetap dapat diakses oleh semua orang. Dan yang kedua yaitu ada tacit knowledge. Nah, tacit knowledge sendiri itu merupakan pengetahuan diam-diam. Diam-diam gimana ya? Nah, pengetahuan diam-diam di sini maksudnya itu pengetahuan yang tidak diabadikan. Jadi pengetahuan tersebut hanya terekam di dalam benak seseorang tertentu. Jadi terus gimana dong sharingnya? Nah, bisa dilakukan knowledge capture ataupun knowledge sharing itu dengan melakukan wawancara, terus belajar dengan diberitahu, kemudian observasi melalui cerita dan workshop. Dan menurut penelitian dalam buku Kimis Dalkir, story ataupun pengetahuan sharing atau sharing pengetahuan melalui cerita itu sangatlah efektif. Karena apa? Karena apabila dilakukan dengan cara formal itu malah tidak masuk ke dalam pengetahuan orang tersebut. Karena apa? Karena biasanya orang-orang tersebut itu lebih masuk apabila diberi cerita. Jadi kalau misal kita melakukan cerita itu tapi tetap memperhatikan ya faktanya, kemudian validitasnya, kemudian kebenaran dari suatu organisasi tersebut. Jadi
di sini itu agar orang-orang tidak terjerumus ke dalam cerita yang salah. Jadi kalau semisal kita akan menceritakan suatu budaya organisasi dan hal tersebut akan membenak, istilahnya seperti masuklah ke dalam suatu pengetahuan seseorang, dan hal tersebut sangat dirasa sangatlah efektif dan tidak membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan knowledge capture. Dan benefitnya lagi ialah muncullah suatu kelompok-kelompok belajar ataupun kelompok-kelompok cerita yang istilahnya semakin mencintai suatu organisasi tersebut atau suatu perusahaan tersebut. Nah, kemudian ini nih, implementasi dalam bidang kepustakawanan dan informasi. Nah, gimana sih kalau misal knowledge capture ini diaplikasikan dalam bidang kepustakawanan dan informasi? Contohnya ya, seperti saat kita mengakses informasi di perpustakaan. Kita bisa mengakses informasi melalui buku, melalui jurnal. Nah, itu buku dan jurnal itu merupakan suatu pengetahuan eksplisit. Jadi kita dapat dengan mudah mengakses suatu informasi tersebut. Kita bisa melakukan knowledge capture dari buku tersebut, dari jurnal tersebut yang kita baca. Kemudian yang kedua yaitu mengakses informasi melalui melihat berita. Jadi kita bisa nih dengan melihat suatu berita atau melihat suatu artikel atau melihat suatu tayangan informasi yang lain, kita dapat melakukan knowledge capture. Begitu. Itu tadi sekian penjelasan dari aku mengenai knowledge capture itu sendiri dan implementasinya gimana nih di bidang kepustakawanan dan informasi. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah stay tune di video aku kali ini. Thank you so much. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.